angel token, tetapi saya tidak menerima itu sebagai kompensasi saya sebagai seorang artis dan brand ambassador. Dan juga ternyata di perjalanan ini, kasus ini ya, begitu kita dalami, begitu saya alami, dan juga banyak sekali message yang contoh message investor yang komentar di DM saya, nge-DM saya apa. Lalu di situ saya menemukan ada indikasi-indikasi yang menurut saya itu nanti akan dijelaskan juga oleh kuasa hukum saya, ini akan merugikan masyarakat gitu ya. Kalau secara kriptonya, karena memang saya juga orang awam ya, saya juga tidak bermain gimana, nggak paham banget gitu. Jadi saya juga nggak bisa menjelaskan secara detail. Tapi di sini juga saya ingin mengetahuinya karena ada pakar juga dari sini dan juga ada kuasa hukum juga. Jadi saya mau lebih di sini tuh saya lebih mau pengen tahu juga nih gitu, hukumnya seperti apa, kripto ini berjalannya seperti apa, dan undang-undangnya bagaimana gitu kan. Karena antusias saya pengen tahu ini tambah besar semenjak saya merasa dirugikan sebagai seorang brand ambassador, sebagai artis, dan pernah diajak juga bermain di itu situ. Tetapi karena saya nggak mengerti, jadinya saya jadi bingung gitu. Ini sebenarnya arahnya kemana ya? Terus penipuannya ini bagaimana ya gitu. Kalau kita merasa dirugikan, kayak saya merasa dirugikan nih misalnya. Kita bicara masalah investasinya, tentu kan saya pengen tahu nih jalurnya, alurnya ini bagaimana. Nah, hari inilah kesempatan kita, saya sendiri sebagai brand ambassador yang dirugikan pengen tahu gitu, lebih detailnya tuh seperti apa gitu ya. Awalnya saya diminta oleh manajer saya dihubungin oleh manajer saya yang mengajak saya, katanya ada orang nih mau kontrak saya sebagai brand ambassador, tapi brandnya adalah kayak kripto gitu dan memakai nama saya gitu ya. Nah awalnya dari situ, tetapi itu pun nggak langsung saya terima ya, karena saya lihat, aduh ini apa ya? Kalau produk kayak kecantikan udah biasa, kita tahu ya, maksudnya kayak kalau produk baju udah biasa juga saya sebagai brand ambassador, produk-produk yang lain juga udah biasa gitu. Cuman kalau ini investasi apa sih gitu? Saya sempat bertanya juga gitu. Tetapi pada saat mereka menjelaskan dan keamanannya seperti ini seperti itu yang menjelaskan ya, oh saya pikir oh oke deh gitu. Apalagi mereka punya niatan untuk meluncurkan ini. Pada saat itu juga mungkin teman-teman media juga hadir kan waktu di HW pas launching ya gitu ya. Kan itu launchingnya cukup besar-besaran. Kita sebagai artis berpikirnya begini, ini pasti nggak ada masalah deh ke depannya. Karena kan diliput media secara terbuka, apalagi yang mengajak saya, yang kontrak saya adalah istri seorang aparat gitu. Secara akal sehat saya pada saat itu adalah berpikir gini, oh, udahlah ini pasti aman deh. Nah dibantu juga pada saat itu juga teman-teman artis lagi euforia juga, lagi launching kan. Salah satu mungkin ada Mas Anang, Mbak Ashanti, terus ya yang lain juga kayak gitu ya. Jadi di situ juga saya baru berpikir, oke deh, mungkin ini aman dan ini nggak ada masalah gitu. Nah di situ sih, tapi secara kriptonya seperti apa, mainnya seperti apa, emang saya bener-bener nol banget, saya nggak tahu sama sekali gitu ya. Nah kelanjutan seperti itu akhirnya terjadilah kerjasama dengan adanya keyakinan saya ya gitu. Oh udah deh, udah kerjasama gitu. Nah pas kerjasama saya sudah melakukan kewajiban saya, udah photoshoot, mempromosikan, bikin video apa segala macam konten sampai kita launching sudah selesai. Memang di situ saya mengatakan harus ada laporan terhadap saya gitu. Laporan ini saya minta dari pihak developer ini paling tidak sebulan sekali tuh ada laporan gitu. Kalau kita kerjasama tuh harusnya kayak gini loh, untung rugi ada laporan. Ya, mau ini untung atau ini rugi, tentu saja laporan itu harus terbuka. Tapi setiap sebulan itu saya minta, kok mereka nggak memberikan laporan itu gitu ya. Terus saya juga mempertanyakan waktu dia mengajak saya ikut dana 100 juta itu, saya juga bingung lah, dana saya 100 juta ini dikemanain gitu kan. Saya transfer ke rekening pribadi istri seorang
aparat ini gitu ya. Tetapi saya bingung, kok kalau diajak main kripto atau angel token ini, kok saya nggak dikasih aplikasi ya gitu, nggak memantau ini. Nah di situ mulailah timbullah, boleh dong kalau kita pikir gini, kok lu nggak kasih gue laporan, kok ini cara mainnya gimana, kok kalian nggak menjelaskan. Sampai saya minta alamat kantor mereka pun mereka nggak pernah memberikan kepada saya. Nah artinya mulai saya timbul rasa, wah ini sih kayaknya ada apa-apa gitu kan, kayaknya, oh tapi saya masih positive thinking. Saya tunggu lagi sampai 2 bulan sampai 3 bulan, akhirnya mulai ada komen-komen tidak baik. Saya nggak tahu itu fans atau itu netizen atau apalah itu istilahnya, atau investor, saya nggak tahu gitu ya. Yang pasti ada komentar yang tidak baik, yang komen itu juga komennya di kolom brand ambassador saya yang lain gitu loh. Memang Instagram saya kan saya tutup gitu kan, karena udah banyak banget yang komen. Tetapi mereka komen di salah satu brand saya yang lainnya, dan itu sangat merugikan saya gitu, mengatakan saya ABC, pokoknya merugikan nama baik saya gitu. Nah di situ akhirnya saya diskusi dengan kuasa hukum saya, ini bagaimana, ini seperti apa. Lalu kami sepakat untuk bawa ke jalur hukum gitu, karena di sini kan ada nama saya dipergunakan mereka untuk menarik investor ya, yaitu dengan angel token gitu. Nah saya minta tolong ini pihak kepolisian usut sedalam-dalamnya dan selesaikan secara keterbukaan, dan media juga kita minta liput dari awal sampai